Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat nikmat Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul di majelis yang begitu mulia, yaitu majelis ta'lim, majelis ilmu, majelis di mana Allah Subhanahu wa taala diagung-agungkan, nama Allah Subhanahu wa taala disebut. Oleh karenanya, marilah kita mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, berupa nikmat waktu, nikmat sempat serta nikmat sehat, sehingga kita dapat berkumpul di tempat serta acara yang begitu mulia ini dengan lafaz hamdalah, alhamdulillah. Kedua kalinya salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam Al-Qur'an, menyebut tentang hari kiamat dengan begitu banyak nama. Yang mana nama-nama ini menggambarkan bagaimana nanti hari kiamat itu terjadi. Salah satu dari nama-nama hari kiamat disebutkan dalam Al-Qur'an yaitu dengan nama As-Sa'ah. Sa'ah di sini artinya adalah waktu. Maksudnya adalah hari kiamat datang tidak pandang waktu, tidak melihat waktu, dan tidak ada yang mengetahui kapan kiamat ini akan terjadi. Kiamat akan datang secara tiba-tiba. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan salah satu nama dari hari kiamat ini adalah As-Sa'ah. Di samping itu juga nama lain dari hari kiamat adalah At-Tammah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an dalam surah An-Nazi'at bahwasanya nama dari hari kiamat adalah At-Tammah. Maksud dari At-Tammah adalah hari malapetaka, yang mana maksudnya adalah nanti di hari kiamat ini orang-orang yang tentunya melakukan dosa di dunia akan merasakan malapetaka yang begitu dahsyat nanti di hari kiamat. Malapetaka yang dia rasakan ketika hari kiamat mulai itu adalah awal dari malapetaka yang ia rasakan nanti ketika sudah disiksa di api neraka. Wal-'iyadu billah, na'udzubillah. Di samping itu juga nama dari hari kiamat disebutkan dalam Al-Qur'an dalam satu surah setelah surah An-Nazi'at, yaitu surah Abasa. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama hari kiamat dengan sebutan As-Sakhah. As-Sakhah artinya adalah hari ditiupkannya sangkakala. Mengapa demikian? Karena tentunya nanti di hari kiamat akan ditiupkan sangkakala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an menggambarkan bagaimana ngerinya As-Sakhah ini. Idza ja'atis sakhah, apabila nanti telah datang hari ditiupkannya sangkakala. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana nanti ketika hari ditiupkannya sangkakala. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, yauma yafirrul mar'u min akhi. Hari itu adalah yauma yafirru, hari di mana seorang lari. Yafirrul mar'u min akhi, seorang lari dari saudaranya. Pada hari kiamat orang-orang akan lari dari saudaranya. Begitu dahsyatnya tiupan sangkakala, orang akan lari dari saudaranya. Pernah satu hari ketika terjadi gempa besar yang menimpa Lombok, saya bertemu dengan seorang perempuan. Saya bertanya, kenapa engkau menangis? Gempa yang begitu besar telah selesai, janganlah kau menangis. Lalu apa yang dia katakan? Saya tidak menangisi diri saya sendiri, saya menangisi saudara saya yang sedang ada di rumah. Ketika ada bencana di dunia terjadi, orang biasa mencari saudaranya, mengkhawatirkan saudaranya. Namun nanti ketika ditiupkannya sangkakala, yauma yafirrul mar'u min akhi, orang-orang akan lari dari saudaranya, tidak akan peduli dengan saudaranya. Bukan hanya saudara, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi, dan ibunya. Yang mana ketika ada bencana di dunia, yang kita cari pertama kali adalah ibu kita, bapak kita. Namun nanti ketika ditiupkannya sangkakala, orang-orang lari dari ibu dan serta bapaknya juga. Bukan sekedar saudara, bukan sekedar ibu bapak. Wa sahibatihi wa bani, wa sahibah, dan sahabat-sahabat. Yang biasanya di dunia kita memiliki masalah, kita mencari sahabat-sahabat kita. Namun nanti di hari kiamat kita tidak akan peduli dengan sahabat-sahabat kita. Bukan sekedar sahabat,
Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam firman-Nya, wa bani, dan anak-anak juga. Yang mana tentunya ketika di dunia, ketika ada bencana, yang paling pertama kita cari adalah anak-anak kita. Namun nanti di hari kiamat, saking seramnya, saking pedihnya hari kiamat tersebut, orang-orang akan lari dari semua yang dia kenal, termasuk anaknya sendiri. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya orang-orang memiliki urusannya masing-masing. Dia akan mencari apa yang bisa menyelamatkannya. Dia tidak peduli dengan saudaranya, tidak peduli dengan sahabatnya, tidak peduli dengan bapak, ibu, dan bahkan anak-anaknya akan berlari dari mereka. Wal'iyadu billah. Begitu seram keadaan hari kiamat. Kemudian di samping itu juga, nama dari hari kiamat disebutkan dalam Al-Quran, yaitu dengan nama Al-Hasrah. Al-Hasrah artinya adalah hari penyesalan. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya hari kiamat adalah hari di mana penyesalan tertampak pada diri manusia, khususnya orang-orang yang berbuat dosa. Dan penyesalan di hari kiamat adalah awal mula dari penyesalan-penyesalan yang akan dirasakan nanti setelah masuk neraka. Ibnu Ashur menjelaskan dalam tafsirnya, makna dari Al-Hasrah adalah an-nadamatus syadidah ad-da'iyah ila talahuf. An-nadamatus syadidah artinya adalah penyesalan yang begitu mendalam, bukan sekedar an-nadamah. Ibnu Ashur tidak menjelaskan dengan lafaz an-nadamah ad-da'iyah ila talahuf. Namun Ibnu Ashur menjelaskan an-nadamatus syadidah, penyesalan yang begitu mendalam, ad-da'iyah ila talahuf, sehingga orang yang menyesal pada hari itu bergetahan karena mengingat apa yang telah dilakukan sehingga di dunia. Ada hadis Nabi SAW yang menyebutkan bahwasanya penyesalan yang dirasakan bukan hanya para penduduk neraka saja yang merasakan, namun para penduduk surga pun merasakan penyesalan. Apa yang mereka sesali? Mereka sesali kurangnya beribadah di dunia. Ini penduduk surga menyesal, sudah masuk surga pun menyesal. Mengapa demikian? Karena merasa amalannya kurang. Orang yang biasa tahajud 2 rakaat menyesal, kenapa saya hanya tahajud 2 rakaat? Kenapa tidak 4 rakaat? Orang yang tahajudnya 4 rakaat menyesal, kenapa saya sholat hanya 4 rakaat saja? Kenapa tidak 8 rakaat? Kalau seandainya penduduk surga saja menyesal, bagaimana dengan penduduk neraka? Tentu akan lebih besar penyesalan yang ada pada diri mereka. Wal'iyadu billah. Namun alhamdulillah, kita khususnya di Yayasan Rumah Sakit Islam Yarsi memiliki satu amalan yang dapat mengurangi kemungkinan kita dalam masuk neraka. Ada satu amalan yang biasa kita lakukan, yang mana amalan ini dapat membuat Allah Subhanahu wa taala mencari-cari kita untuk memberikan kita pertolongan. Ada satu amalan yang kita selalu lakukan, yang dimana dengan amalan ini Allah Subhanahu wa taala akan malu untuk menyiksa kita nanti di hari kiamat. Amalan itu adalah tentunya amalan yang sekarang sedang kita lakukan, yaitu membuat majelis ta'lim, membuat majelis ilmu di mana Allah Subhanahu wa taala diagung-agungkan, di mana akhirat dibahas, agama kita dibicarakan, di mana ayat-ayat Al-Qur'an dibacakan. Maka ini adalah majelis yang begitu mulia. Dalam salah satu kitab, yaitu kitab Al-Jami' Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar min Umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi, yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari atau biasa kita sebut dengan kitab Sahih Bukhari. Di dalam kitab ini disebutkan ada satu hadis yang menceritakan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala melihat orang-orang yang menghadiri majelis ilmu. Majelis di mana Allah Subhanahu wa taala diagung-agungkan. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang membuka majelis ilmu di masjid. Kemudian ada 3 orang yang melihat majelisnya Nabi SAW tersebut. Salah satu di antara mereka pergi melihat majelis ta'lim yang dibuka oleh Nabi Muhammad SAW, melihat majelis di mana Allah Subhanahu wa taala diagung-agungkan. Salah satu di antara mereka pergi, fa'arad, dia pergi meninggalkan majelis yang dilihat tersebut. 2 di antaranya datang kemudian duduk di antara para jemaah, duduk di halaqah majelis ta'lim tersebut. Satu di antara mereka berdua melihat ada furjah di depan, di dekat Nabi Muhammad SAW. Ada celah di hadapan Nabi Muhammad SAW. Kemudian saking antusiasnya ingin mendapatkan hikmah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, ingin mengenal Allah Subhanahu wa taala lebih dalam lagi, ingin mempelajari agama lebih dalam lagi,
saking semangatnya ia berusaha masuk dan duduk di furja atau celah yang ada di dekat Nabi Muhammad SAW. Dia berusaha karena antusiasmenya, karena berkeinginan besar untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, ingin mengenal Allah Subhanahu wa taala lebih dalam lagi, maka dia berusaha masuk dan duduk di dekat Nabi Muhammad SAW. Kemudian orang yang kedua, orang yang menghampiri majelis ta'lim tersebut melihat juga, namun dia malu untuk maju ke depan dan duduk di hadapan Nabi Muhammad SAW. Dia malu dan tidak memutuskan untuk maju. Padahal dia antusiasmenya tinggi, ingin mendapatkan hikmah, ingin mendapatkan pelajaran juga tinggi niatnya. Namun karena malu dia tetap duduk diam di belakang. Maka setelah beberapa saat Rasulullah SAW bersabda, "Ala ukhbirukum 'anil nafaris tsalatsa." Maukah kalian wahai para sahabatku, aku menjelaskan tentang orang yang tiga. Rasulullah SAW dengan sabdanya ini ingin menggambarkan bagaimana posisi, bagaimana kedudukan orang yang tiga tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ammal ahadu minhum, sesungguhnya salah satu orang di antara yang tiga orang ini, awa ilallah fa awahullah. Dia antusias ingin mendengar, ingin mengenal Allah Subhanahu wa taala, ingin menghadiri majelis ta'lim ini. Fa'awahullah, maka dijelaskan oleh para ulama, maksud dari hadis ini adalah dia antusias menghadiri majelis ta'lim sebagaimana dia antusias ingin duduk di depan, maka nanti Allah Subhanahu wa taala juga antusias di hari kiamat ingin mencari dia. Sebagaimana dia antusias buru-buru duduk di depan, mencari tempat yang kosong untuk duduk di depan, Allah Subhanahu wa taala nanti akan mencarinya sebagaimana dia berusaha untuk duduk di depan. Mencarinya untuk apa? Mencarinya untuk memberikan pertolongannya Allah Subhanahu wa taala kepada orang tersebut. Semoga bapak-bapak yang duduk di depan dan ibu-ibu juga termasuk dalam orang yang pertama. Tentunya yang di belakang juga semoga termasuk. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan tentang orang kedua. Wa ammal akhar fastahyallahu minhu. Rasulullah SAW menjelaskan, adapun satu orangnya lagi, dia punya keinginan kuat. Fastahya, namun dia tak malu. Dia malu untuk meringsek masuk ke depan, merobos duduk di depan, malu. Sehingga dia diam duduk di belakang. Fastahyallahu minhu. Maka Rasulullah SAW menjelaskan, orang yang diam duduk di belakang karena dia malu untuk nerobos ke depan padahal antusiasmenya tinggi, maka nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencari mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala malu terhadap mereka. Namun dijelaskan oleh para ulama, maksud malunya Allah Subhanahu wa taala di sini bukan sembarang malu. Namun Allah Subhanahu wa taala malu untuk menyiksa orang-orang tersebut. Maka semoga bapak-bapak dan ibu-ibu yang duduk di belakang nanti terhindar dari siksanya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala malu untuk menyiksa. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW menjelaskan tentang orang ketiga. Wa ammal akhar, dan adapun satu orang yang terakhir, fa'a'radallahu anhu. Dia telah memalingkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan berpaling darinya dan tidak akan mempedulikannya. Istilahnya terserah, malaikat mau hajar dia, mau siksa dia, terserah. Allah Subhanahu wa taala tidak akan malu untuk menyiksanya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pula mencari-carinya untuk memberikannya syafaat serta pertolongannya. Maka dari itu, marilah kita perbaiki niat kita, karena kita mempunyai kegiatan rutin yang begitu mulia yang dapat menyebabkan Allah Subhanahu wa taala mencari-cari kita nanti di hari kiamat, yang dapat membuat Allah Subhanahu wa taala malu untuk menyiksa kita. Maka dari itu, insyaallah Jumat depan mari kita berantusias lagi untuk menghadiri majelis ta'lim yang rutin kita adakan.
Semoga kita semua menjadi bagian dari orang-orang yang dicari-cari oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan pertolongannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita jadi bagian orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala malu untuk menyiksanya. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat bagi saya sendiri dan tentunya bagi jemaah sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.